Lurah! Bu, Bu, bangun Bu, Bu. Diam kamu. Jangan ganggu saya. Bu, sepertinya di luar ada orang Bu. Kamu ini apaan sih? Orang lagi anak-anak tidur diganggu aja. Assalamualaikum! Itu seperti suara... Iya, saya tahu, saya dengar. Emangnya kamu pikir kuping saya budak apa? Ini lagi malam-malam ada-ada aja gangguan. Assalamualaikum! Bu Lurah! Ziki, ngapain kamu malam-malam datang ke rumah saya? Mau lancang kamu? Hah? Tahu nggak? Kamu tuh mengganggu waktu istirahat saya. Maaf Bu, saya terpaksa mengganggu Ibu malam-malam. Saya mewakili warga yang rumahnya terkena banjir. Mereka meminta izin untuk mengungsi di pekarangan rumah Ibu Lurah. Katanya hanya untuk sementara, Bu. Mau numpang mengungsi di rumah saya? Nggak boleh. Saya nggak mau rumah saya kotor sama orang-orang itu. Ini pasti ide kamu ya? Bukan, Bu. Demi Allah. Ini bukan ide saya. Udah. Kamu bangunin saya cuma untuk memberitakan hal nggak penting gini. Baru kena banjir aja udah kayak mau kiamat. Kalau mengungsi, itu ke tempat pengungsian, di lapangan. Atau enggak di tenda-tenda pengungsian. Jangan di pekarangan rumah saya. Udah sana pergi. Tapi, Bu... Udah sana pergi. Dan ajak orang-orang itu keluar dari rumah saya. Ya. Siapa yang mau mengungsi Bu? Ini lagi pakai banyak nanya. Udah diam aja deh. Bukan urusan kamu. Kenapa? Ibu nggak kasihan melihat mereka? Sudahlah Bu, pekarangan kita cukup luas untuk menampung mereka. Sebagai seorang lurah... Cukup. Jangan ngajarin saya ya. Kamu tuh bisanya cuma duduk doang sama ngomong. Udah saya mau tidur lagi. Awas kalau ada yang berani gangguin istirahat saya lagi. Pak, kenapa sih Ibu marah-marah? Bapak yang salah. Bapak banyak ngomong. Banyak ngomong apaan, Pak? Sudahlah, kita tidur aja ya. Ngapain sih kamu? Dasar laki-laki nggak tahu malu. Mencari perhatian saya ya? Enggak, Bu. Bapak cuma pindah ke kursi roda aja. Kamu pikir saya tertarik sama akting kamu? Sama sekali enggak.
Terus kamu pikir dengan jatuh begitu, saya jadi kasihan sama kamu? Bu, ngapain pada ngumpul di sini? Kebanjiran, Neng. Bu, ibu nggak apa-apa? Neng, itu namanya Bu Badria. Dia stres. Rumahnya tenggelam air. Anaknya hilang lagi. Tapi anaknya udah coba dicari, Bu. Udah lagi dicari sama warga. Iya, iya. Sabar ya, Bu. Mudah-mudahan anak ibu bisa cepat ditemukan. Ya, mudah-mudahan juga bantuan yang lain cepat datang ya, Bu. Ini, Bu. Cuma segini yang bisa saya kasih. Itu juga uang jajan saya di kampus. Tapi cuma bisa buat satu orang. Disimpan ya, Bu. Kamu dari mana aja sih? Aku udah lama nungguin kamu di sini. Iya, maaf. Aku tadi dari tempat korban banjir. Mereka kasihan banget deh, Boy. Mereka itu masih belum dapat tempat pengungsian, masih diam di pinggir-pinggir jalan gitu. Bahkan ada sampai anaknya hilang. Kasihan deh. Wah, pasti ibu kamu sekarang lagi sibuk ya? Kan ibu kamu lurah di situ. Yaudah yuk, kita jalan dulu. Yuk. Sih, coba saya naruh di situ. Permisi, Bu. Ada apa? Anu, Bu. Kelurahan belum ada program dana untuk bantuan banjir. Laporan dari beberapa RT di kelurahan kita ini sudah banyak rumah warga yang terendam air, Bu. Ada, pasti ada. Tapi nanti kita mesti nunggu dananya dulu dari pemerintah pusat. Memangnya orang-orang yang kebanjiran itu bisa mati kalau harus menunggu dana beberapa hari lagi? Ya enggak, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Kan sayang kalau uang segini banyak harus dikasih ke orang-orang itu. Lebih baik buat saya pakai main. Makasih, Neng ya. Iya. Saya Mbak. Iya. Makasih ya Mbak. Iya. Kalau Emma sih baik ya. Tidak seperti ibunya. Murah itu tuh. Bu, ibu gimana keadaannya sekarang? Anak ibu sampai sekarang belum ketemu, Neng. Ibu sabar ya. Saya yakin anak ibu pasti ketemu. Nih, kalau ibu nggak makan nanti ibu sakit. Lagi pula, dalam keadaan kayak begini kan gak enak kalau sakit. Terima kasih, Neng. Sialan, dasar anak kurang ajar. Ngapain dia di situ? So dermawan lagi. Awas kamu nanti di rumah ya. Jalan, Pak.
Akhirnya pulang juga kamu. Assalamualaikum. Dari mana kamu? Jawab, dari mana? Emma dari tenda pengungsian, Bu. Sekarang kamu sudah mau jadi dermawan. Kamu ingin menjatuhkan nama ibu kamu sendiri. Maksud Ibu apa? Nggak usah pura-pura goblok deh ya. Kamu kemarin tahu kan? Ibu melarang mereka supaya mereka mengungsi di sini. Hari ini kamu malah mendatangi mereka di sana. Pura-pura baik lagi. Tahu nggak? Itu sama saja dengan menjatuhkan nama ibu. Sekarang mereka itu memuji-muji kamu dan memaki-maki ibu. Itu nggak bener, Bu. Emma cuma kasihan melihat penderitaan mereka. Emma tulus kok, Bu, bantuin mereka. Diam kamu ya. Mulai sekarang, ibu tidak akan memberikan uang jajan lagi sama kamu. Dan kalau kamu masih mendatangi mereka, ibu tidak akan memberikan kamu kuliah lagi. Ngerti kamu? Tapi, Bu... Emma, sudah kamu turuti saja kemauan ibu kamu. Daripada kuliah kamu berhenti gara-gara masalah ini. Tapi, Pak, Ibu tuh bener-bener egois. Orang kayak Ibu tuh nggak pantas jadi lurah. Mau kemana kamu? Ada urusan sebentar. Urusan apa? Mau urusan apa kek, terserah saya. Ngapain nanya-nanya? Saya ini suami kamu. Saya berhak bertanya kepada istri saya. Mau kemana dan dengan siapa? Oke, akan saya jawab. Tapi nanti, setelah kamu bisa bekerja dan bisa menafkahi saya, lahir dan batin. Kamu saya nggak cerai aja, kamu harusnya merasa beruntung. Dah, malas berdebat sama kamu. Dan lain kali, jangan nanya-nanya lagi saya pergi kemana. Ya, saya nggak suka. Akan saya jawab. Setelah kamu bisa bekerja dan bisa menafkahi saya, lahir dan batin. Kamu saya nggak cerai aja, kamu harusnya merasa beruntung. Ya Allah, Engkau adalah zat yang paling penyayang dari yang penyayang. Sesungguhnya hamba tertimpa penyakit. Ampunilah hamba atas penyakit ini, ya Allah. Kuatkan hamba agar selalu berada di jalan-Mu. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah menjagamu, Iyad, dimanapun kamu sekarang. Sial, kenapa sih malam ini gue kalah melulu? Gue jadi tambah numpuk sama mereka. Udahlah sayang, main judi itu kan biasa kalah menang. Mendingan malam ini kita senang-senang. Iya. Dasar kalian ya, memang suami dan anak yang nggak berguna. Bisanya cuma makan sama ngabisin duit saya aja. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih? Loh, emang bener kan? Kalian itu bisa cuma makan sama ngabisin uang ibu. Coba, kalau ibu punya masalah, apa kalian pernah tahu? Maksud ibu apa? Kan ibu yang nggak pernah mau dekat dengan kami. Jadi mana tahu kami masalah ibu? Bapak kamu yang lumpuh ini lebih berguna daripada kamu yang suka ngelawan sama ibu. Emma, Iyad, sebenarnya kamu ada masalah apa sih? Kalian tahu kan, kalau ini nih hari kerja. Kenapa di antara kalian berdua nggak ada yang bangunin saya? Loh,
Biasanya kan kamu ke kantor juga berangkat siang kan? Jangan so tau kamu ya. Tahu nggak? Hari ini nih orang dari kecamatan akan datang ke kantor saya. Benar-benar tega kalian berdua sama saya. Setelah saya banting tulang untuk ngisi perut kalian. Bapak bingung. Bapak kesian ngelihat ibu setiap hari bekerja untuk kita. Sementara keadaan Bapak seperti ini. Udahlah, Pak. Bapak kan tahu sendiri sifat ibu emang kayak gitu. Kalau Bapak pikirin lama-lama, sakit Bapak tambah parah. Bapak sabar aja ya. Masuk, Kiki. Orang dari kantor kecamatan sudah datang belum? Sebentar lagi kok, Bu. Mereka sedang dalam perjalanan. Bagus, memang itu saya harapkan. Ini dana bantuan dari pusat, uang tunai sebanyak 30 juta rupiah. Untuk dibagi-bagikan kepada korban banjir di kelurahan ini. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan pastikan dana ini jatuh ke tangan yang benar. Warga saya sangat membutuhkan dana ini. Dan saya yakin mereka akan pasti sangat senang menerimanya. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Baik, kalau gitu, Bu. Saya permisi dulu. Terima kasih. Silakan. Ini terlalu banyak kalau harus dibagikan pada orang-orang itu. Ini, Bu. Itu bisa Ibu pakai kalau hati Ibu lagi sempit. Saya juga kalau hati saya lagi gelisah, saya selalu berzikir sama Allah. Itu bisa jadi obat yang mujarab, Bu. Mbak Emma kan ibunya lurah sini ya. Tolong tanyain dong, Mbak. Apa di kelurahan nggak ada bantuan buat kita korban banjir ini? Iya. Nanti saya tanya sama ibu saya ya. Mudah-mudahan aja bantuannya besok sudah datang. Kasih ya, Mbak. Kasih, Mbak. Masuk. Maaf, Bu. Mengganggu sebentar. Iya, ada apa? Masalah bantuan tadi, Bu. Emangnya kenapa? Bu, apa lebih baik Ibu langsung memberikan dana tersebut ke RT di kelurahan kita ini, Bu? Supaya mereka dapat langsung membagikan ke para korban, Bu. Kasihan, Bu. Mereka sudah 3 hari ini belum dapat bantuan dari manapun. Kecuali bantuan dari orang-orang yang simpati pada mereka. Oke, itu gampang. Ini, dana 15 juta. Silahkan kamu bagikan pada RT-RT di kelurahan ini. Itu adalah dana bersih setelah dipotong berbagai administrasi. Buat kamu juga ada loh, Ziki. Nih, 2 juta rupiah. Kamu tuh pantas menerimanya. Karena kamu itu kan pembantu setia saya. Ambil. Saya tahu kok kamu memerlukan uang ini untuk biaya anak-anak kamu. Ayo ambil, nggak usah malu-malu. Saya juga ngambil dikit kok. Itu kan biasa. Kamu pasti paham betul kan masalah begini-ginian. Nih, ayo ambil. Maaf, Bu. Saya nggak bisa, Bu. Ambil, saya bilang. Kalau kamu nggak mau menggunakan uang itu, serah kamu. Ngapain masih bengong di sini? Udah sana cepetan. Nanti orang-orang yang kebanjiran pada mati kelaparan. Baik, Bu. Misi.
Ya Allah, ampunilah aku, kuatkanlah hatiku untuk terus di jalan-Mu yang benar, ya Allah. Sabar, semua pasti dapat, sabar ya. Cuma segini Pak bantuannya, mana lagi? Habis dari sana dapatnya juga segini, Mas. Hah, kalau segini mana cukup, yang ngusik kan makin banyak. Mendingan sekarang terima apa adanya. Nanti juga dapat bantuan yang lain kok. Ya udah, udah. Ya sabar. Sini, sini, Dek. Hari ini gue yakin, gue pasti bakal menang. Ntar kalau gue menang, utang gue bayar ke lu sama ke lu, ya? Nih, pasangan gue. Sekarang terserah lu aja deh. Yang penting lu mau masang berapa sekarang? Nih, pasang 2 juta. Halo semua. Hai sayang. Mau ngulang lagi yang kemarin? Boleh. Bapak? Kenapa, Pak? Bapak mau ke kamar mandi, kamu bisa antar? Iya, Pak. Sebentar sayang. Sebentar. Malam ini rasanya nggak lengkap kalau kita nggak minum-minum dulu. Cheers. Habisin dong sayang. Bapak benar udah nggak sakit lagi. Nggak apa-apa. Kamu nggak usah khawatirin Bapak seperti itu. Bantuin Bapak duduk di kursi roda ya. Jangan, Pak. Bapak istirahat di sini aja. Nanti Bapak sakit lagi. Nggak apa-apa. Nggak enakan sama ibu kamu kalau dia lihat Bapak di tempat tidur aja. Ya, bantuin Bapak ya.
kemana, Bu? Diam kamu ya. Jangan ikut campur urusan saya. Kalau nggak saya pecat kamu nanti. Sedang apa kamu? Apa yang kamu lakukan dengan surat tanah kita? Ini bukan urusan kamu. Saya ini baru habis ditipu orang. Puas. Ketipu bagaimana? Mobil saya dicuri. Coba kamu pikir. Saya sebagai Bu Lurah, mana mungkin bisa pergi ke kantor tanpa mobil? Jadi kamu mau menggadaikan surat tanah kita untuk membeli mobil baru? Iya. Minggir kamu. Serahkan surat ini. Serahkan. Jangan kamu bawa surat ini. Minggir saya bilang. Minggir. Bu, kita akan kehilangan rumah kita. Kamu ini bawel banget sih. Kamu nggak ingat saya ini siapa? Saya ini Bu Lurah. Saya bisa menebus surat ini secepat mungkin. Ngerti kamu? Rasain kamu. Makanya jangan sekali-sekali deh ngelawan saya. Bu, jangan, Bu. Astagfirullahaladzim. Bapak. Pak. Ya Allah. Pak. Ibu jahat banget sih. Ibu nggak punya perasaan ya? Bapak kan lagi sakit. Kamu tuh anak kecil ya? Kamu jangan ikut campur urusan orang tua. Dan bilang tuh sama bapak, kamu yang penyakitan. Jangan sekali-sekali lagi ikut campur urusan saya. Astagfirullahaladzim. Pak, sabar ya. Tahu nggak? Kamu itu makin lama makin gak ada gunanya. Saya jadi muak lihat kamu. Beli, sini. Masuk, Bi. Sini, Bi. Ya, Bu. Mulai malam ini saya tidak mau lagi tidur dengan laki-laki penyakitan ini. Jadi tolong pindahkan dia ke kamar lain, ya. Baik, Bu. Dan jangan lupa, pindahin juga semua barang-barang dia. Saya jijik melihatnya. Baik, Bu. Ntar saya pindahin ke tempat lain. Pindahin sekarang juga. Sebelum dibuang air di kasur saya. Baik, Bu. Telat lagi nih. Ziki, bagaimana kabar orang-orang korban banjir di kelurahan kita? Keadaan mereka masih menyedihkan sekali, Bu. Banyak warga yang trauma untuk pulang ke rumah. Tapi ada sebagian kecil yang sudah pulang ke rumahnya masing-masing, Bu. Bagus. Kamu tahu kan, Ziki? Biasanya setelah pasca banjir seperti sekarang, banyak penyakit yang datang. Terutama demam berdarah. Betul, Bu. Kalau begitu, saya ingin diadakan pengasapan di seluruh kelurahan kita. Bagaimana menurut kamu? Wah, saya setuju, Bu. Saya setuju dengan ide Ibu. Kalau begitu, kamu segera kumpulkan dana dari warga setempat. Bukannya dana pengasapan sudah ada dari dana pemerintah pusat, Bu? Kenapa kita harus minta dana dari warga lagi, Bu? Siapa bilang? Aturan dari mana itu? Pokoknya saya perintahkan kamu segera kumpulkan dana dari warga. Seperti yang sudah saya jelaskan pada kamu. Ngerti kamu? Baik, Bu. Saya akan laksanakan, Bu. Permisi. Sayang. Kenapa? Ada yang mau aku omongin nih, penting. Apaan sih? Gini sayang, besok kan kita wisuda dan kita udah jadi sarjana. Terus kita kan pacarannya udah lama. Gimana kalau kita ngeresmiin hubungan kita? Maksud kamu? Kamu kan tahu kalau aku serius pacaran sama kamu. Dan aku juga
sayang sama kamu. Maksudnya kita nikah? Enggak. Aku belum mau nikah sama kamu. Karena sekarang aku belum punya kerjaan. Gimana kalau kita tunangan dulu? Tunangan ya? Ya udah, besok abis kita wisuda, kita minta restu sama orang tuaku ya. Ya. Ya, dan. Pak, sekarang Emma udah lulus. Emma udah jadi sarjana. Alhamdulillah. Bapak bangga. Iya, Pak. Sekalian nih, kalau boleh, saya mau bicara sesuatu sama Bapak. Bicara saja, Nek. Gini, Pak. Saya mau tunangan sama anak Bapak. Soalnya saya serius dan sayang sama Emma, Pak. Terserah Emma. Makasih, Pak. Tapi jangan lupa kamu bicara sama ibu. Iya, Pak. Bu, kami ingin minta restu Ibu. Kami berdua mau izin tunangan, Bu. Tunangan? Ngapain pakai tunangan segala? Kalau mau nikah langsung aja nikah. Tunangan segala cuma bikin boros. Tapi Bowie belum punya pekerjaan tetap, Bu. Saya akan mendapatkannya dalam waktu dekat, Bu. Setelah itu, saya baru menikah. Lagu lama. Pokoknya prinsip saya itu nggak mau repot 2 kali. Kalau mau nikah, nikah aja. Kalau enggak, ya nggak usah. Baiklah, Bu. Kami akan menikah. Walaupun saya belum jadi karyawan tetap. Tapi sekarang, saya punya kerjaan kecil-kecilan, Bu. Nanti saya pikirin. Tapi ada syaratnya ya. Syarat? Syarat apa, Bu? Nanti Ibu kasih tahu sama kamu ya. Untuk pesta pernikahan kamu, Ibu ingin membuat pesta yang meriah dan mewah di hotel berbintang. Karena Ibu akan mengundang relasi-relasi Ibu yang penting. Tapi tetangga-tetangga kita di sini diundang juga kan, Bu? Ya enggak lah, Emma. Ngapain kita ngundang mereka? Ini hotel berbintang. Cateringnya tuh mahal. Paling-paling mereka bisa ngasih uang 5.000 perak. Ya nggak sepadan dong sama yang mereka makan. Tapi yang paling penting, Ibu ingin membicarakan apakah calon kamu itu sanggup memenuhi permintaan Ibu ini. Tapi kami nggak pengen pesta yang besar-besaran kok, Bu. Kami cuma suka yang sederhana aja. Itu syarat dari Ibu. Ngerti kamu? Kalau calon suami kamu itu tidak bisa memenuhi keinginan Ibu, lebih baik kamu cari orang lain yang lebih kaya. Berarti Ibu nggak setuju dengan rencana kami? Bukannya Ibu nggak setuju. Ibu masih punya cara lain sih. Maksud Ibu? Ibu akan menggadaikan surat rumah ini untuk kamu. Tapi, Bu... Dengan syarat. Kalian nanti harus menggantinya. Gimana? Kalian berdua sanggup kerja keras?
Repot juga ya sayang. Kalau seumur hidup, kita harus bayar hutang. Tapi gimana lagi? Aku udah terlanjur jatuh cinta sama kamu. Jadi kamu setuju? Ya, bis. Gimana lagi? Gini, yang namanya harta itu di dunia ini masih bisa dikejar. Tapi kita hidup jangan sampai kehilangan. Apalagi kehilangan orang yang kita cintain. Seperti kamu ini. Bisa aja. Jadi deh, abis dari sini nanti aku ke kantor ibu aku deh buat kasih tahu dia. Yai tahu ndak, Ses? Itu satu berlian di tengahnya. Oh, itu amat sangat terkenal loh, Ses. Istri-istri pejabat pun, oh nyanda semua bisa pakai berlian itu, Ses. Oh, Dodo, Ses beruntung sekali bertemu dengan kita, Ses. Ya. Harganya berapa kalau yang ini? Assalamualaikum. Ngapain kamu kesini? Emma cuma mau kasih tahu sama ibu kalau Emma dan Bowie setuju dengan syarat-syarat yang ibu kasih. Lagi pula Emma udah dapat kerjaan kok, Bu. Jadi insya Allah kami berdua bisa menebus surat-suratnya. Bagus. Memang itu kan yang seharusnya kalian lakukan. Kalau ibu sih hanya mencoba berbaik hati kepada kalian berdua. Ada lagi yang lain? Nggak ada, Bu, itu aja. Ya sudah, Emma pamit pulang ya, Bu. Assalamualaikum. Tahu nggak, Bu? Saya bisa membeli berlian ini. Berapapun harga yang ibu tawarkan. Oh ya? Keluar sana. Selama resepsi pernikahan Emma berlangsung, kamu tetap harus berada di sini. Saya nggak mau sampai teman-teman saya tahu kalau saya punya suami lumpuh. Malu-malu. Makasih. Berangkat. Bu, Bapak kok nggak ikut? Ngapain Bapak ikut? Bisa-bisa nanti dia mati di tengah-tengah resepsi. Repot nanti kita. Oh iya, nanti kalau ada yang nanyain tentang Bapak kamu, bilang aja dia sudah mati, ya? Biar nggak banyak pertanyaan lagi. Bu, semuanya udah siap, Bu. Siap untuk berangkat, Bu. Ayo berangkat, sayang. Teman-teman saya semuanya pasti iri melihat saya memakai berlian seperti ini. Saya adalah wanita paling cantik di pesta ini. Aku kasihan banget sama Bapak. Kalau aku kerja, aku pengennya ngumpulin uang buat bawa Bapak ke rumah sakit di Singapura. Katanya sih di sana bagus. Ya, tapi sayang, kita udah punya janji sama ibu buat nebus surat tanahnya. Kok kamu ngomong gitu, sayang? Berarti kamu nyesel dong nikah sama aku? Ya enggak lah, sayang. Aku tuh bahagia banget nikah sama kamu. Ya Allah, saat ini hanya Engkau yang tahu penderitaanku. Tidak ada satupun yang tahu. Andai istriku ada di sampingku, aku membutuhkan dia.
Pagi, Bu. Sarapan juga. Istri kamu mana? Kok kamu sarapannya sendirian? Emma udah berangkat kerja, Bu. Gimana malam pertamanya? Enak? Bapak udah sarapan, Bu? Saya kasih tahu sama kamu ya. Jangan sekali-kali lagi menanyakan lelaki tua penyakitan itu sama saya. Saya sama sekali nggak peduli. Dia masih tinggal di sini. Itu hanya karena rasa kemanusiaan saya. Coba kalau dia saya ceraiin. Mau tinggal di mana dia? Maaf Bu, bukannya rumah ini rumahnya Bapak? Siapa suruh kamu ngomong? Maaf Bu. Sudah sana. Dasar pembantu kurang ajar. Sekali lagi kamu kurang ajar sama saya. Saya usir kamu dari sini. Udah sana-sana. Iya Bu. Bowi, kamu perginya ikut saya aja ya. Lumayan kan, biarpun cuma sampai jalan raya. Yuk. Bowi, kamu itu kerjanya apa sih sebenarnya? Saya jadi staf warehouse, Bu. Di warehouse? Di gudang dong? Kok kamu mau aja sih? Ya, habis gimana lagi, Bu? Cari kerja zaman sekarang kan susah. Yang ada dulu saya jalanin. Siapa tahu ini bisa jadi batu loncatan saya, Bu. Bowi, bagaimana kalau kamu berhenti aja kerja di gudang itu? Kamu lebih baik jadi asisten saya. Itu kan lebih bergengsi. Pokoknya kamu gak usah magang-magang. Dan saya langsung jadikan kamu staf tetap saya. Gimana? Tapi Bu... Gak usah kamu jawab sekarang. Kamu pikir-pikir dulu dan rembukan dulu sama istri kamu. Nanti malam kasih tahu saya, ya? Iya, Bu. Main kerja. Ya, aku sih setuju-setuju aja. Terserah kamunya. Sebetulnya sih aku nggak keberatan kalau pindah ke kantor ibu kamu. Cuma aku ragu. Aku takut. Takut apa? Takut sama ibu kamu. Loh, kok takut sama ibu? Emang kenapa sih? Sayang, ibu itu emang kadang-kadang suka keras kepala dan nyebelin. Tapi sebenarnya hatinya baik kok. Ya, mudah-mudahan begitu. Mau aku bikinin teh? Sayang, kamu emang istri yang paling baik. Gak salah kalau aku milih kamu. Ya udah, kamu bikinin aku ya. Yaudah, tunggu ya. Cepetan ya. Emma. Ya, Bu. Suami kamu sudah bilang belum sama kamu tentang tawaran ibu? Sudah. Terus dibilang apa? Dia mau kan? Kelihatannya sih dia mau. Cuma masih agak bimbang. Emma, bilang sama suami kamu supaya dia menerima tawaran ibu. Gaji staf itu kecil dibandingkan dengan apa yang akan ibu kasih sama dia. Dan kalian harus ingat, kalian masih harus menembus surat rumah ini. Setiap bulan bunganya tambah berlipat. Kapan lunasnya kalau gajinya tetap segitu? Udah sana bilang sama dia. Malah bengong di sini. Iya, Bu.
Makasih ya. Sayang, sepertinya kamu mesti terima tawaran ibu deh. Emang kenapa? Gaji yang ibu tawarkan kayaknya lebih baik. Kamu ingat kan kita punya janji sama ibu buat tebus surat tanahnya? Bisa saya minta penjelasannya, Bu? Maaf, Ziki. Saya menyesal telah membuat keputusan ini. Tapi saya harus tetap memecat kamu. Apa salah saya? Saya rasa kamu sudah tidak efisien untuk bekerja di tempat ini lagi. Tapi, Bu... Saya rasa sudah cukup jelas. Kamu tahu kan, pekerjaan saya selalu menumpuk di sini. Saya minta tolong sama kamu, jangan memaksa saya lagi. Baik, Bu. Permisi. Kamu kok kelihatannya nggak bersemangat begitu sih? Kenapa? Lagi bete ya? Karena istri kamu lebih ngurusin lelaki penyakitan itu daripada suaminya. Non Emma, mau berangkat, Non? Iya, Pak. Duluan ya. Non, mau dianterin nggak? Masa punya mobil, setiap hari berangkat sendirian terus, Non? Kalau saya pakai mobilnya nanti ibu gimana, Pak? Udah biar aja, saya bisa jalan sendiri kok. Duluan ya, Pak. Monggo, monggo. Selamat pagi, Bu. Pak, sini, Pak. Ada yang mau saya bicarakan sama Bapak. Mulai sekarang, Bapak tidak usah menyupiri saya lagi. Ibu serius? Ini pesangon Bapak. Tapi, Bu, saya masih betah kerja di sini, Bu. Saya sudah mengambil keputusan, jadi silakan Bapak pergi dari sini. Yaudah, kalau begitu saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Boleh juga nih mertua. Masih mulus lagi. Mau entok. Selamat pagi semuanya. Saya minta perhatian. Ini saya perkenalkan Pak Bowie. Dia adalah penggantinya Pak Ziki. Permisi, Pak. Ya, silakan. Silakan duduk. Hari ini saya bisa langsung kerja, Bu. Nanti aja. Kerjanya mulai besok aja. Hari ini kamu santai-santai dulu. Kamu hari ini lihat-lihat situasi kantor dulu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Gimana? Saya tahu kamu pasti stres sama istri kamu. Saya juga stres sama suami saya penyakit.
Jadi kalau kita memanfaatkan situasi ini, gak ada salahnya kan? Gimana kalau kita memanfaatkan situasi ini? Masya Allah, ibu sama Mas Bowi pelukan. Nauzubillah menjalib. Amit-amit. Sayang, kok malam banget pulangnya? Tadi aku lembur. Kamu bareng ibu? Iya. Mau kemana sih, Pak? Langsung istirahat aja ya ke kamar. Udah malam nih. Pak, ntar kalau terjadi apa-apa, ibu bisa marah-marah, ngamuk. Lapar sayang. Saya juga lapar, pergi kemana nih? Ya Allah, Pak. Pak, kita kembali ke kamar aja ya. Sini kamu, dasar pembantu kurang ajar. Maaf, Bu. Bukan saya. Maaf. Kamu sengaja ya ingin menghancurkan rumah tangga saya? Hah? Kamu sengaja ya bawa dia ke sini? Hah? Iya. Enggak. Ibu. Ini lagi. Apa? Apa? Kenapa? Marah sama saya? Hah? Saya benar-benar bosan sama kamu. Bowi, tolong usir pembantu kurang ajar itu dari rumah saya. Ya. Saya mau urus laki-laki penyakitan ini dulu. Bi, sebenarnya saya nggak suka Bi keadaan kayak gini. Tapi karena Bibi yang ngacauin semuanya. Semua jadi kacau, Bi. Nih sekarang, Bibi kemasin barang-barang dan pergi dari sini. Cepat! Iya. Lagi. Saya udah gak sabar lihat kamu mati, Ibrahim. Cepat! Sayang, Ya sayang, kenapa? tadi kayaknya aku dengar suara ribut-ribut. Apaan sih? Ribut? Nggak ada. Kamu mimpi kali. Udah, mendingan kita tidur lagi aja ya. Tadi kamu di situ ngapain ya? Aku habis dari kamar mandi. Udah,
Kita tidur yuk. Saya pikir siapa? Maaf sayang, aku nggak bisa tidur. Sekarang ini aku kepikiran terus sama suami kamu itu. Maksud aku, laki-laki penyakitan itu. Saya juga mikirin soal dia. Iya sayang, yang aku takutin kalau sampai dia ngadu sama Emma, kan bisa gawat. Terus, apa yang kita lakukan sekarang? Saya tahu apa yang harus saya lakukan supaya dia nggak bisa cerita kepada siapapun juga. Aku suka pemikiran liar kamu itu. Kalau gitu, kamu tidur sini ya. Jangan sekarang sayang, nanti ketahuan sama Emma gimana? Udah deh, percaya aja sama saya. Bieli, Bieli. Sayang, kamu udah bangun? Bobby, kamu dari mana? Oh, aku Oh iya, aku cari Bieli. Bieli kemana ya? Bieli tadi izin pulang. Dia ada urusan mendadak gitu di kampung. Oh, tapi kok dia nggak pamitan sama aku ya? Dia buru-buru kali. Ya udah deh, aku sholat subuh dulu ya. Ya. Makan ya, Pak. Bapak kenapa? Ya udah, kalau Bapak nggak mau jawab, Emma punya berita bagus buat Bapak. Bapak bakal jadi kakek. Emma hamil, Pak. Bapak nggak seneng? Pak, Bapak sakit ya? Kenapa, Pak? Bapak kenapa? Bapak kenapa? Pak? Badan Bapak nggak bisa digerakin sama sekali, Pak. Pak? Bapak? Pak? Pak? Bapak? Pak? 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 Bapak? Ya Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan-Mu. Wahai Engkau yang Maha Penyembuh, tolonglah kami. Sembuhkanlah penyakit yang diderita oleh Bapakku, ya Allah. Cukupkanlah penderitaan atas penyakit yang ia derita itu, ya Allah. Karena hanya kepadamu lah aku menyembah. Dan hanya kepadamu pula aku memohon pertolongan, ya Allah. Rabbi firli, wali daya, warhamu, kamarobayani sukiro.
Bapak. Bapak. Pak. Bapak. Bapak. Pak. Bapak. Bapak. Pak. Bapak. Pak. Bapak. 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 Apaan sih untuk ngebujinin ini bener kan? Si Emma lagi nelfon, mau ngapain dia? Emma? Halo, Ibu di mana? Kenapa memangnya, hah? Bapak meninggal, Bu. Apa kamu bilang? Bapak kamu meninggal? Akhirnya kamu bisa memberitahukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati Ibu, Emma. Ibu benar-benar gak punya hati nurani ya, Bu. Bapak meninggal di sini dan Ibu malah senang-senang di tempat lain. Dengar ya, Emma. Kalau bapak kamu mati, emang udah pantas buat dia. Kamu jangan nyalain orang lain atas kematian dia ya. Tapi, Bu, sayang, tahu nggak? Kenapa? Laki-laki tua penyakitan itu mati. Ini pantas kita rayakan. Mana minumannya? Jadi, Bapak meninggal? Cheers! Wah! Emma, kok kamu belum siap-siap pergi kerja? hari ini Emma udah mulai cuti, Bu. Ini, Bu, gaji Emma bulan ini. Bagus. Ibu pikir kamu lupa ngasih sama Ibu. Bu, Biali kok lama banget ya pulangnya? Apa kita nggak bakal cari pembantu lagi? Emang kan udah mau melahirkan, kita pasti bakal butuh pembantu lagi, Bu. Emma, sekarang itu kita lagi harus mengirit-iritnya. Kamu ingat kan utang kita di bank? Sekarang ini sudah mencapai hampir 1 miliar rupiah. 1 miliar? Ibu nggak salah? Salah gimana? Kamu tahu nggak? Pesta pernikahan kamu itu adalah pesta pernikahan nomor 3 termewah setelah pengusaha paling kaya di sini. Tapi, Bu, udah deh, nggak usah mikirin yang lain-lain. Lebih baik kamu pikirin tuh bayi kamu yang bakalan lahir sebentar lagi. Dan yang paling penting, kamu harus memikirkan bagaimana caranya bekerja keras supaya kita bisa melunasi hutang.
Permisi. Selamat siang, Ibu. Siang. Benar di sini rumah Ibu Yatnirum? Betul. Bapak-bapak ini siapa ya? Kami petugas dari Bank Sentral. Oh, iya. Silakan duduk, Pak. Ibu. Kami kemarin mencari Ibu Iyat. Kami harap Ibu bisa membantu. Iya, tapi Ibu lagi di kantor. Tadi kami sudah ke kantornya, tapi karyawan bilang beliau tidak masuk kerja. Aduh. Tahu, Bu? Aduh, sakit banget nih. Apa yang sakit? Aduh, sakit banget nih. Aduh, sakit. Udah pembukaan 6, Mbak. Ada yang jenguk? Suami? Aduh, sakit banget, Bu. Sabar ya, Bu, ya. Tarik nafas ya, Mbak. Ibu Badriah? Ya, alhamdulillah. Neng masih ingat sama ibu. Aduh, lucunya. Neng habis melahirkan ya? Iya. Kau sendirian, Neng? Nggak ada yang jemput? Nggak ada, Bu. Mampir dulu, Bu. Mana sayang? Pergi kantor nggak ya? Males banget nih. Iya, sama. Badan aku pegel banget nih. Udah deh kalau gitu kita nggak usah kerja hari ini, ya? Bener nih. Ya bener lah. Yang bos kan saya. Bener juga. Ya udah kita sang-sang di sini aja ya. Sayang, aku mau pergi bentar ya. Kemana ah? Aku mau ke WC. Udah cepetan. Ya, tunggu ya. Bowi, Ibu. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah ini?
maafin aku ya. Kamu makan dong. Nanti kamu sakit. Kasihan anak kita. Sial, lapar banget. Ada makanan lagi. Relakan kepergiannya, Neng. Habis ini, Neng mau pergi kemana? Kalau Neng nggak keberatan, Neng tinggal di rumah Ibu aja ya. Neng kan dulu pernah bantu Ibu, sampai Ibu bisa tegar begini. Beri kesempatan sama Ibu supaya bisa membalas kebaikan Neng. Yuk, Neng. Ya Allah, ampun. Saya malu ya Allah. Dosa saya terlalu banyak. Ampunilah saya yang hina ini. Jangan murkai aku ya Allah. Aku menyesal atas perbuatanku selama ini. Kepada suamiku, kepada anakku, juga kepada orang-orang yang sudah aku zolimi. Semoga mereka mau memaafkan saya. Maafkan Ibu, Nak.